Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita bahas bab 16 dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Syarah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Pensyarahnya Dr. Mustafa Dib Al-Buba jilid 1 halaman 177. Allah berfirman ya, bab 16 itu perintah untuk selalu menjaga sunnah dan adab-adabnya. Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah ya. Itu di surat Al-Hasyr ayat 7. Dan An-Najm ayat 3 dan 4, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sore teriak-teriak. Katakanlah Muhammad di dalam Al-Imran ya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad, jika niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sekarang Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Al-Ahzab 21. Kemudian Imam Nawawi mengutip surat An-Nisa ayat 65, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kemudian Imam Nawawi mengutip surat An-Nisa ayat 59, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran dan kepada Rasul sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian Imam Nawawi mengutip surat Asy-Syura ayat 52 dan 53, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia pada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Dan surat An-Nur yaitu ayat 63, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Dan terakhir Imam Nawawi dalam membahas bab 16 yaitu perintah untuk selalu menjaga sunnah dan adab-adabnya, mengutip surat Al-Ahzab 34, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Terus kemudian hadis yang pertama ya, hadis nomor 157 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, muttafaqun alaih. Artinya, tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian, karena orang-orang sebelum kalian binasa lantaran banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jika aku melarang suatu kepadamu, maka jauhilah dia larangan itu, dan jika aku memerintahkan suatu perkara kepadamu, maka lakukanlah ia sekuat usahamu, mastata'tum, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Berpegang Teguh pada Agama, bab meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab keutamaan bab
menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak penting. Penjelasan kata dalam hadis itu adalah da'uni artinya jauhkanlah saya. Maksudnya jauhkanlah saya dari berbagai pertanyaan yang mendetail. Ada 5 mutiara hadis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini. 1. Larangan mengajukan pertanyaan yang justru menambah permasalahan, membuka pintu syubhat dan memunculkan perselisihan. Tidak diragukan lagi bahwa perselisihan itu dapat menyebabkan kebinasaan. Pertanyaan yang pernah disampaikan oleh Bani Israel adalah contoh dari pertanyaan itu. 2. Wajib meninggalkan segala sesuatu yang dilarang kalau larangan itu tegas, atau sunnah meninggalkan larangan tersebut kalau larangan itu tidak tegas. 3. Mutiara hadis dalam hadis ini 3. Meninggalkan larangan tidak menimbulkan beban kesulitan. Oleh karenanya larangan itu bersifat umum. 4. Melaksanakan perintah terkadang menimbulkan beban kesulitan. Oleh sebab itu seharusnya perintah disesuaikan dengan kemampuan manusia. Dan yang terakhir 5. Sesungguhnya perpecahan dan kelemahan yang menimpa dunia Islam diakibatkan oleh perselisihan pendapat yang terjadi di antara para ulama mereka, sehingga mereka terpecah menjadi banyak mazhab, bersikap reaksioner dan membela pendapatnya masing-masing. Mereka meninggalkan aspek terpenting, yaitu mengantarkan Islam kepada generasi dan umat yang lain. Karena itu mereka memperoleh kerugian besar, kehilangan pusat kepemimpinan, kehilangan persatuan mereka terpecah dan menjadi sasaran empuk bagi musuh mereka. Jadi yang penting adalah mereka meninggalkan hal yang penting dalam perdebatan itu, yaitu bagaimana mengantarkan Islam kepada generasi dan umat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.